Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Boleh lambaikan tangannya. Puji syukur kita semua boleh beribadah dan datang pada hari ini. Amin. Mari saja kita semua bangkit berdiri. Bisa berikan salam kiri kanannya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada saudara-saudara kita sekalian. Saya percaya kita semua bergairah untuk membawa pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur setiap kami anak-anak-Mu boleh datang ke tempat ini. Kami membawa pujian dan ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Dan kami rindu dalam ibadah kami ini Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu dan Engkau pun boleh menikmati segala pujian penyembahan kami. Berkati ibadah hari ini penuh dengan hadirat-Mu, lawatan daripada Roh Kudus yang memberikan kekuatan penghiburan atas setiap kami. Kami juga berdoa mengangkat tangan kami buat bangsa dan negara kami Indonesia. Melalui situasi kondisi hari-hari ini Bapa, kami berdoa biar kiranya Indonesia diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk terus mandiri dan tangguh menghadapi segala situasi tekanan global yang ada. Kami berdoa secara perekonomian Indonesia mengalami pemulihan. Inflasi pun boleh semakin terkendali di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan hikmat atas Presiden Pak Prabowo dan juga wakilnya Pak Gibran beserta seluruh jajaran kabinet dan kementerian yang ada. Urapi setiap mereka ya Bapa. Kami rindu setiap pemerintahan kami, para pemimpin yang ada di bangsa kami ini melayani masyarakat dengan takut akan Tuhan. Mereka diberikan hikmat kebijaksanaan hingga memberikan keputusan kebijakan yang tepat, mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Bapak berkati hamba-hambamu Gembala kami ini dengan umur yang panjang, dengan kesehatan, dengan hikmat marifat yang membawa setiap kami diajar, digembalakan dan dimuridkan. Sehingga setiap kami umat-Mu ya Bapa menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati Pak Niko, berkati Dr. Yanto dan seluruh keluarga besarnya. Kami perkatakan perlindungan Tuhan sempurna atas seluruh keluarga besar hamba-Mu. Tak lupa kami juga berdoa untuk generasi Yeremia, anak-anak muda yang ada di bangsa kami secara khususnya ya Bapa. Urapi setiap generasi muda yang ada di negeri kami menjelang memasuki Tuhan era pendidikan yang baru ya Bapa. Berkati setiap anak-anak muda yang ada di negeri ini. Mereka diberikan kecerdasan, mereka diberikan inovasi-inovasi yang handal. Sehingga Engkau menetapkan Tuhan, menempatkan setiap anak-anak muda yang ada di bangsa ini ya Bapa pada posisi-posisi yang tepat. Berkati mereka bertumbuh dengan pendidikan pengajaran yang baik. Urapi setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami percaya generasi muda Indonesia dibangkitkan bagi Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, dengan penuh sukacita kami buka ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Setiap kami siap bersuka di hadapan Tuhan. Umat Tuhan yang siap bersuka, bolehkah lambaikan tanganmu saudara? Boleh kasih tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan yang terbaik. Saudara kembali. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan. Selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Yang sepakat boleh katakan amin. Come on. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya,
bersuka cita selamanya. Mari tepuk tangan semua, come on. Come on singers, one, say. Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. Say. Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. Come on. Kaulah sukacita, come on, pengharapan kehidupan, kekuatan, haleluya. Sama-sama seperti pulang semua. 3, 4. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Mari bersama-sama dengan sukacita. Come on. 3, 4. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Bersukacita. Haleluya. Bersukacita selamanya. Yang bersukacita berikan tepuk tanganmu sorak-sorai bagi Raja segala raja. Terus kasih sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus yang bersukacita. Boleh lambaikan tanganmu, sorangan haleluya. Sorangan haleluya. Ini setiap hati kami yang bersukacita memuji, membesarkan nama Tuhan. Sama-sama nyatakan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Mari bersama-sama, come on. Pujian syukurku, haleluya, ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu. Kami ikut kehendak-Mu Tuhan, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Mari angkat kedua tanganmu, come on. Hey! Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka
sebelum duduk sekali lagi kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita hari ini semua dipenuhi dengan sukacita. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan memasuki prosesi penyerahan anak. Oleh karena itu saya akan undang anak beserta dengan orang tuanya untuk dapat naik ke atas mimbar. Anak Veronica Natania Wijaya beserta dengan kedua orang tuanya, Bapak Tommy Saputra Wijaya dan Ibu Leni Lee. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Saya sama-sama tempat berdiri saudara semuanya. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi Shalom Bapak Ibu Tuhan Yesus. Kita di GBI PRJ, kita melihat anak-anak di bawah usia 12 tahun mereka belum mengerti apa arti dari pertobatan. Itu sebabnya mereka belum bisa dibaptis selam. Tapi mereka bisa diserahkan kepada Tuhan Yesus. Tapi nanti pada saat mereka sudah mencapai usia 12 tahun baru mereka bisa dibaptis selam. Puji syukur kepada Tuhan kalau hari ini ada satu orang anak yang akan diserahkan kepada Tuhan Yesus. Kita undang Bapak Ibu untuk sama-sama yuk kita doakan mereka. Kita arahkan tangan kita kepada kedua orang tua dan anak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk buah hati yang Kau percayakan kepada kedua orang tua ini Tuhan. Bapak kami berdoa untuk Ana Veronica, oleh iman dari kedua orang tuanya, Pak Tommy dan juga Ibu Leni, Engkau diserahkan kepada Tuhan Yesus. Dan mulai hari ini, Engkau menjadi miliknya Tuhan. Engkau akan dipelihara, dijagai, diberkati, dipimpin Tuhan. Pakai kehidupannya Tuhan untuk Veronica ini. Terus dimanapun dia berada, perlindungan Tuhan nyata. Bahwa dia terus naik menjadi kepala dan bukan ekor. Dan biarlah Veronica menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan menjadi kebanggaan bagi kedua orang tuanya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga kedua orang tuanya. Kau berkati Pak Tommy, Kau berkati Ibu Leni. Apapun yang menjadi kerinduan hatinya Engkau tahu Tuhan. Kau pimpin keluarga ini untuk punya keharmonisan, sukacita, damai sejahtera. Dan biarlah hikmat marifat Tuhan juga turun atas setiap keputusannya mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati keluarga ini, pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu semuanya. Selamat ya Pak. Bagi Sang Raja. Silakan duduk kembali saudara. Hosana di tempat yang maha tinggi. Nama Tuhan saudara, di ibadah raya 3 ini saudara, dengan sukacita kami menyambut bagi saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kalau ada saudara jangan malu-malu, bolehkah saudara angkat tanganmu? Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangannya, jangan malu-malu. Apakah ada? Ada di depan. Puji nama Tuhan. Selamat datang Bapak Ibu. Wow, puji nama Tuhan. Bagi saudara yang baru kali hadir, saudara perlu scan QR untuk dapat mengisi form biodata jiwa baru. Selamat datang sekali lagi Bapak Ibu. Kami berharap sudah bersama-sama tertanam di gereja GBI PRJ. Baik, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan saudara. Mari persiapkan persembahanmu bagi Tuhan. Saudara yang membutuhkan amplop bisa angkat tangannya. Nanti teman-teman yang memakai outer warna biru bisa membantu saudara memberikan amplop. Ada yang membutuhkan amplop bisa angkat tangannya. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang ada di depan layar ataupun di depan kursi dan pastikan penerimanya atas nama kolektor GBI PRJ.
Sekali lagi yang butuh amplop mungkin bisa angkat tangannya. Teman-teman pengerja akan membantu saudara. Baik, puji Tuhan. Kalau sudah dipersiapkan persembahannya, mari bersama-sama kita berdoa untuk persembahan kita. Mari dengan segenap hati, satu hati kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, kami ucap syukur untuk semua berkat-Mu di setiap kami. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya dengan iman, kami menerima pekerjaan, kuliah, sekolah dan kuliah terbaik termasuk Tuhan. Ucap syukur Tuhan Yesus di setiap kami. Kami siap memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Selamat memberikan persembahan, terus memberkati kita semua. Multimedia kami persilakan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah raya hari Minggu, 5 Juli 2026, pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Lili Sulistyo. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Tin Setiawati. PRJ Manor Service pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Immanuel Kristo. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, sekolah minggu Mandarin Service, ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang Adult and Couple Service. Polda Metro Jaya mengungkap kasus pelecehan seksual. Rentetan kejahatan seksual mengakibatkan kerap sekali terjadi kasus pencabulan ataupun pelecehan terhadap anak-anak. Seringkali kita berpikir anak-anak kita belum sampai pada fase itu. Namun pada waktunya setiap anak akan bertumbuh, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka pun mengalami masa pubertas dengan perubahan fisik dan emosi yang tidak selalu mudah mereka pahami. Di saat itulah mereka membutuhkan pendampingan yang tepat, bukan sekedar perhatian, tetapi pengertian yang benar dan penuh kasih. Mari bersama memahami dan mendampingi setiap proses pertumbuhan mereka dengan bijaksana. Tidak semua orang tua siap membicarakan sex education dengan anaknya, terlebih untuk anak berkebutuhan khusus. Tapi justru karena mereka istimewa, mereka membutuhkan pendampingan yang lebih tepat. Mari belajar bersama menjadi orang tua yang mampu melindungi, memahami, dan membimbing anak dengan kasih. Kami mengundang para orang tua dan pendamping anak berkebutuhan khusus untuk hadir dalam seminar parenting pada 29 Agustus 2026 pada pukul 9.30 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat di MGK lantai 9. Untuk informasi dan pendaftaran, silakan menghubungi kontak yang tertera di layar. Everybody, Andy and Joth here from Planet Shakers. Yes, and we cannot wait to be with you in Jakarta, worshipping Jesus. You know who else is going to be there? Our whole team, and Pastor Russell is going to be sharing the word. It's going to be powerful. It's going to be an amazing night. Don't miss it. Friday, the 3rd of July at Central International Convention Centre. We will be there. You'll be there on the drums. I'll be there on guitar. We will see you there worshipping with us. Can't wait. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ, baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.
going to close dengan kata-kata kunci. with these last key points. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sudah dimulai. The greatest and last harvest of souls. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung, the year of the Great Commission. Cakpis bernubuat bahwa Tuhan sedang membawa pasukan Tuhan di Indonesia memasuki musim yang baru, yaitu menyiapkan lumbung-lumbung untuk menampung tuaian jiwa-jiwa. Tuhan sedang menyiapkan penuaian global. Penuaian terbesar akan terjadi di seluruh Indonesia. Dan Tuhan memberitahu kepada saya agar memeriksa barisan dari kul. Pemuritan akan terjadi di kul. Dan saya minta, sekali lagi saya mau katakan, saya minta agar saudara-saudara bergabung dalam kul. Ada 4 pilar utama KUL, yaitu welcome, menyambut dengan tangan terbuka, worship, memuji dan menyembah Tuhan, word, mendengar dan mempelajari firman Tuhan, work, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami dari Departemen Komunitas KUL, Community of Love GBIPRJ, kami rindu mengundang Bapak Ibu dapat bergabung dan tertanam di dalam KUL-KUL yang ada. Boleh dengan segala hormat saya minta Bapak Ibu yang sudah tergabung di dalam KUL boleh mengangkat tangannya. Puji Tuhan. Masih banyak yang belum mengangkat tangannya, berarti masih banyak yang belum bergabung dalam KUL. Tapi ini ada kabar baiknya. Bapak Ibu dapat bergabung dalam KUL dengan mendownload aplikasi GBIPRJ CK7. Lalu Bapak Ibu mendaftarkan diri Bapak Ibu dengan memasukkan nomor HP Anda dan kode OTP yang akan dikirimkan. Di menu utama Bapak Ibu dapat memilih KUL dan cari dan temukan KUL yang terdekat di area Bapak Ibu. Daftarkan diri Anda. Lalu akan dikonfirmasi oleh gembala KUL dan mereka akan menghubungi Bapak Ibu memberitahukan waktu dan tempat KUL yang akan diadakan.
dan Bapak Ibu dapat segera bergabung dalam kul, tertanam, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, perubahan hidup, pertumbuhan secara rohani, dimuridkan dan memuridkan, bahkan mengembangkan talenta-talenta dan karunia-karunia, menggenapi amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan apabila Bapak Ibu masih ada pertanyaan mengenai kul, Bapak Ibu dapat mendatangi counter kul yang ada di depan ruang ibadah ini. Nanti ada tim dari kul yang akan melayani Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kami tahu kami menyembah Allah kami yang hidup. Kau sumber pengharapan kami, Tuhan sumber kekuatan kami. Tuhan Kau sumber sukacita kami. Boleh apapun terjadi dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, di setiap iman kami. Amin. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesatan, Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesatan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Ini iman kami hari ini Tuhan. Kita sama-sama nyatakan. Yesus sukacitaku, kami katakan. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesatan, Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesatan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku,
memberkati hari ini Tuhan. Dengan iman kami angkat kedua tangan kami. Kami mau berseru di hadapan Engkau Tuhan. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku dari dalam hati kami. Hatiku bersuka, kami puji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Dengan imanmu katakan, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hanya di dalam-Mu, hanya di dalam hadirat-Mu. Oh Tuhan, ini hidup kami, ini hidup kami Tuhan. Kami berserah penuh, kami berserah penuh Tuhan. Satu-satunya pengharapan kami, satu-satunya sukacita kami. Mari angkat suaramu berdoa, saudara. Kau yang melihat Tuhan, Kau yang mendengar Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, ini kami ini kami Tuhan. Kau lihat setiap kami, Kau dengar setiap doa.
Ambil waktu sama Tuhan ya saudara. Tuhan, ini keputusan kami Tuhan. Kami tetap mau bersuka di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, katakan. Apapun terjadi Tuhan. Apapun yang terjadi. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Saudara kembali. Pujian norma kuasa bagi Raja. Gunung tunduk Ini keputusan kami Tuhan. Ku bersuka. Yes. Tiada janji bersama-sama saudara sekali lagi dengan segenap hati. Nyanyi dan bersoraklah. Katakan, come on. nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar. Apapun yang terjadi Tuhan, kami berkatakan. Dengan keluarga kami bersama sepakat katakan, nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat
God the glory. Give him the glory. Berikan dia kemuliaan. Give him the glory. Berikan dia kemuliaan. Hallelujah. Father God, you are so amazing. Bapa, Engkau begitu menakjubkan. We say yes to your will and yes to your ways. Katakan ya kepada jalanmu dan kehendak-Mu. There's no one like you, Lord. Tidak ada yang seperti Engkau, Tuhan. Oh, we surrender our lives to you. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Wow, we are so blessed to have you as our Abba Father. Kami begitu sangat diberkati punya Engkau sebagai Aba Bapa kami. We are so rich in you. Kami begitu kaya di dalam Engkau, Tuhan. Anything we need, we have it in you. Amin. Apapun yang kami perlukan, kami dapatkan semuanya di dalam Engkau. You are great. You are great. Engkau besar, Tuhan. Now let's worship God a little more. Mari kita menyembah Tuhan lebih lagi. Because He's worthy to be praised. Karena Dia layak untuk dipuji. Ishakandara la bayanda rabayandish. Ora la bayara la bayanda rabayanda. Eshanda bayara la bayanda rabayanda. Oh Lord, we love you, Jesus. Kami mengasihi-Mu, Yesus. We give you glory, yes we do, oh God. Kami berikan Engkau kemuliaan, Tuhan. You alone delivered us. Hanya Engkau lah yang membebaskan kami. You took us out of darkness and placed us into light. Kau membawa kami dari tempat yang gelap bawa ke tempat yang terang. All the glory only belongs to you and you alone. You Segala alone. kemuliaan You hanya alone. untuk-Mu dan untuk-Mu saja. Hanya Engkau, Tuhan Yesus. We love you, yes we do. Kami mengasihi-Mu, Tuhan. Our life is yours. Kehidupan kami adalah kepunyaan-Mu. We respect you with our lives, Lord. Kami menghormati-Mu dengan hidup kami, Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Amen. Kau, yes. Come on, say, dipuji, ku kagum. Come on, children of the living God, sing it again. Anak-anak Tuhan nyanyikan lagi. Ku kagum hormat akan Engkau. You alone, Lord. Hanya Engkau, Tuhan. Berikan darah labayan. Ya Yesus. Ku kagum. Can we take it up? Yeah, come on, say. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat, yes. Kau Allah, yes, oh God. Kemuliaan hanya bagi Engkau. Come on, say, ku kagum, hey. Ya Yesus, we love you, Lord. Oh, Ya Yesus, Kau Allah. Ya, Shekara la 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 ya la la ya. Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah, Kau Allah yang layak. Kau Allah, Kau Allah, ya. Ku kagum akan Yesus, Yesus, oh ya. Terima kasih Yesus. Shekandara la 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 bayara la bayandara bayan. Oh, how we love you, Lord. Betapa kami mengasihi-Mu, Tuhan.
We magnify your mighty name. Kami berikan namamu yang berkuasa. All the glory belongs to you. Segala kemuliaan adalah kepunyaan. You are worthy of it all. Kau layak terima segala. We love you, Lord. Kami mengasihimu Tuhan. Dan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkah. Oh ya, Kau bersama. Oh, Jesus loves you. Jesus loves Yesus you. mengasihi. Oh ya, Yesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sekali lagi say, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkah. Terima kasih Tuhan. Yes. Ya Tuhan. Can we take it out? Let's take it out. Come on, sing it again. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat. Yes. Terima kasih Yesus. Yeah, yeah. Thank you, Lord. Sekali lagi hidupku. Yes. Yes. I belong to you and you alone. Kepunyaanmu dan hanya kepunyaanmu saja Tuhan. Engkau bersamaku. Hallelujah. Yes. Thank you, Abba. Thank you. Nah, break it down. Engkau bersamaku. Ya Abba. Oh, Kau bersamaku. We are not alone. Kita tidak sendirian. You are not alone. Saudara tidak sendirian. Bukti sekali lagi dengan iman Bapak Ibu. Oh, Kau bersamaku ya di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, shekenderelebeyan El Shaddai. El Shaddai. You will never leave us. No, no, no. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. You are always with us, Lord. Engkau selalu beserta kami, You Tuhan. are always with us. Engkau selalu bersama kami. Oh God, this moment we just want to say Saat ini hanya mau mengatakan thank you. terima kasih. Thank you. Terima kasih Tuhan. For all you've done and all you're doing and all you're about to do. Apa yang kau sudah lakukan dan sedang lakukan dan akan lakukan. Thank you, God. Terima kasih Tuhan. Thank you. Terima kasih. You are so good. Kau begitu baik. Thank you for my family and my friends. Terima kasih untuk keluargaku dan teman-temanku. Thank you for another day. Terima kasih untuk hari yang baru. Oh, we say thank you. Kami katakan terima kasih. Thank you for a new beginning, yes. Terima kasih untuk awal yang baru. Thank you for your strength, yes. Terima kasih untuk kekuatan-Mu. We just came to say thank you. Oh. Kami datang untuk mengatakan terima Thank kasih. you, Abba. Terima kasih Abba. Thank you, Jesus, Terima kasih Yesus. for what you've done on that cross. Untuk apa yang kau sudah lakukan di kayu salib. We are free because of you. Kami bebas karena Engkau. We can love you. Kami bisa mengasihi-Mu. We can love you because you first loved us. Kami bisa mengasihi-Mu karena Engkau dahulu yang mengasihi Thank kami. you, Jesus.
Terima kasih Yesus. Thank you for forgiveness, Lord. Terima kasih untuk pengampunan Tuhan. Thank you that you wash us with your blood. Terima kasih Kau menyucikan kami dengan darah-Mu. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat. Oh Jamalah Roh Kudus, yang ku mau. Oh Yesus, Isyaralah bayang. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat yang ku mau. Oh Yesus, sekali lagi dari hati kita ke hati Aba Bapa. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat yang ku mau. Oh Yesus, 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 oh Yesus. Now bring it down, bring it down, bring it down, bring it down. Just take a moment and think what Jesus has done for you. Ambil waktu pikirkan Come apa on, yang sing Tuhan this out. sudah lakukan untuk saudara. All the singers, give me the ooh. I need your oohs. Come on, Singers, singers. tolong bantu saya Ooh, dengan come on, ooh. help me, help me. Bantu Let saya God dengan work in ooh. this room. Biar Let Tuhan God work in bekerja this room. di Say tempat ini. ooh, ooh. God is working. Tuhan sedang bekerja. God is working. I'm telling you, He's touching people right now. Tuhan sedang menjamah orang-orang saat ini. He is healing hearts right now. I feel it in my spirit. Saya merasakan dalam roh saya Tuhan menyembuhkan hati-hati di sini, luka-luka di hati. Pain from a long time ago. Kesakitan dari masa lalu. God is healing it right now. Tuhan sedang menyembuhkannya saat ini. Shikandara sekali lagi. Yes. Silakan Roh Kudus. Jamalah Roh Kudus, jamalah. Sekendere lebe 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 yarala. It's not by might, not by power, but by the Holy Spirit, says the Lord. Bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi semuanya karena Roh Kudus, karena Tuhan. Ya. Silakan Roh Kudus. Jamalah Roh Kudus, jamalah. Ya. Sekandara labayanda. Ada kesembuhan Amen. terjadi sekarang. I'm telling you, God is working. Tuhan sedang bekerja, ada kesembuhan terjadi saat ini. It's like a wind going through this room right now. Like a wind of the Holy Spirit is Seperti moving through angin our Roh house. Kudus sedang bergerak di tempat ini. Ya. Just receive it, just receive it. Hanya terimalah, terima. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Engkau. Amin. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Ku sembah Kau. Have your way, Holy Spirit, have your way. Lakukan yang Kau mau, Roh Kudus. Still work, He's work, He's work. Tuhan tetap sedang bekerja. Sembuh di dalam nama Yesus. Amen. Sembuh. Ya Yesus, ya. Sekali lagi, somebody needs this. I know I need to preach, but somebody needs this. Saya tahu saya harus berkhotbah, tapi seorang membutuhkan ini. I feel the glory so strong. Saya sangat kuat merasakan I kemuliaan know Tuhan. that God is working. Saya tahu Tuhan sedang bekerja. Ya Tuhan, Yesus. Oh, yang ku mau. Yesus, Yesus, Kau dambaan hatiku.
Father God, as we go into your word, Aba Bapa nih kami masuk dalam firman-Mu. I pray in the name of your Son Jesus Christ. Aku berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Jesus. 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 Ishakada bosha. Sededesha dadai bokoshika dabaya. Rekandara labayanda, in the depth that no one has touched you. In the depth that no one has touched you. Kedalaman di mana tidak pernah ada orang menyentuhnya atau Is God menjamahnya. touching you right now? Tuhan menjamah saudara saat ini. He's touching you right now. Tuhan menjamah saudara saat ini. Yeah. I tried to go to preaching. Saya mencoba untuk masuk dalam khotbah. God says not yet. Tuhan katakan belum. Then you obey. Dan kami mendaati. Isharabayarabosha. Yeah. Ishadadadaba. Yes. It's not a human being can do this. Bukan manusia yang dapat melakukan ini. This is God's work. Ini pekerjaan yang Tuhan kerjakan. All those years with pain, God is healing it right now. Bertahun-tahun dalam kesakitan Tuhan yang menyembuhkannya saat ini. Jesus. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. He loves you. He loves you. Dia mengasihimu. He loves you. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Father God, I pray. Aba Bapa, aku berdoa. Let every word that comes out of my mouth and Mia's mouth, let it be led by your Holy Spirit. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami semuanya dipimpin oleh Roh-Mu. Speak to your children, God. Berbicara kepada anak-anak-Mu Tuhan. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. And everybody Dan says, semua katakan, Amen. Come on, give Jesus a big berikan hand Tuhan clap. Yesus tepuk tangan yang meriah. Thank you, Jesus. Wow, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Thank you, praise and worship team. Luar Terima biasa. kasih tim pujian Luar penyembahan. biasa. God is so amazing. Tuhan begitu menakjubkan. I wanted to preach. Saya mau berkhotbah. And the Holy Spirit said, wait a minute. Roh Kudus katakan tunggu sebentar. You are not in control here. Bukan kamu yang mengontrol di tempat ini. So then you serahkan. You give it over. Karena itu kita serahkan. So this is my wife. Saya istrinya pastor. Saya bisa bahasa Indonesia tapi kurang bagus. So saya minta istri saya untuk bantu saya. Ya untuk khotbah, untuk ngobrol seperti ini aman. Tapi untuk khotbah belum berani. So my wife helps me. Nggak apa-apa ya. Istri saya bantu ya. Then one more thing. Satu hal lagi. Sebenarnya two more things. Dua hal lagi sebenarnya. Kalau saya khotbah saya suka jalan. Nggak apa-apa ya Pak ya. Nggak apa-apa ya Pak. Nggak apa-apa ya. Makasih. Saya suka jalan. Ya. Oke. Dan terakhir sebelum saya mulai khotbah. Ya. Saya kasih bukti ya. Apa bukti. Saya kasih bukti. Saya suka jalan. Yes. Nah. What's this? Perhatikan saya. Firman Tuhan hari ini agak dikit tajam. Nggak apa-apa ya. GB, PRJ bisa handle kan? Aman kan? Soalnya saya bisa khotbah tentang berkat-berkat dan berkat. Ya, 2 langkah ke berkat. Siapa nggak mau dengar itu? Tapi kalau kita mau mulai khotbah tentang hati yang harus murni buat Tuhan, pikiran kita harus murni buat Tuhan, itu agak berat. Tapi saya harus lakukan yang Roh Kudus suruh. Amin. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya? Ya santai ya. Ya. Oke, masih ada orang pakai tisu-tisu, silakan. Itu Tuhan lagi masih bekerja. Nggak apa-apa. Ini rumah Bapak kita. Amin. Oke. Dan santai Bapak Ibu. Jangan tegang. Kalau Bapak Ibu tegang, saya juga tegang. Santai. Ya, ini rumah Bapak kita ya, santai. Oke, mari kita mulai. Let's go to Romans 12 verse 1 and 2. Mari kita buka di Roma 12 ayat 1 dan 2. For those who speak English, we're going to read. I'm going to ask my wife to read from Romans 12 verse 1 and 2. Di bahasa Inggris kita baca di Roma 12 ayat 1 dan 2 saya bacakan. Silakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Amen. Bapak Ibu, when we want to change, Kalau kita mau berubah, we start the changing in our mind. kita memulai perubahan itu dalam pikiran kita. So what God does Apa yang Tuhan lakukan by the Holy Spirit, dengan Roh Kudus, He changed our mindset. Tuhan mengubah cara kita berpikir. And that's how we get transformed. Karena itu kita ditransformasi atau diubahkan. We become who God wants us to be. Kita menjadi seperti apa Tuhan mau kita menjadi apa. But that only happens when we are willing to surrender our will into God's will. Tapi cuma bisa terjadi kalau kita mau menyerahkan kehendak kita, kemauan kita kepada kehendak Tuhan. Let us go now to Galatians 2 verse 20 dalam bahasa Inggris is Galatians 2 verse 20, in bahasa Indonesia is Galatia 2 ayat ke-19b. Ya, let's go there right now. Mari kita buka di Galatia 2 ayat 19b sampai 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. So if I really love Jesus, dan kalau kita benar-benar mengasihi Yesus, I will say it's not my will but thy will be done. saya akan katakan bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Amin. Ada orang di sini hari ini, pagi ini, yang bisa bilang bukan kehendak saya tapi kehendak Engkau Tuhan. Ada enggak? Nggak ada. Angkat tangan. Tinggi-tinggi biar iblis lihat. Ya tuh, oke. That's good, that's good. So what we do, yang kita lakukan, we are not afraid that God will not do what we want. kita tidak takut kalau Tuhan tuh nggak melakukan apa yang kita mau. But we are dewasa di dalam roh. We understand kita mengerti that we have to submit to God because He is God and we are human beings. Karena Tuhan yang berdaulat, kita tak mentaati Tuhan karena Tuhan kita manusia biasa. So real change only happens when we are willing. Jadi perubahan yang sebenarnya akan terjadi kalau kita mau crucify our flesh. Menyalibkan keinginan daging kita. Biar kita hidup sesuai firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Amen. Di situ kita akan berubah. Ya. But we have to guard our heart. Tapi kita harus menjaga hati kita. We have to guard our mind. Kita harus menjaga pikiran kita. Especially the gateway to our heart and the gateway to our mind. Dan yang paling pentingnya menjaga pintu gerbangnya masuk ke pikiran kita dan masuk ke hati. Heart. Ke hati. And mind. Iya, jadi pintu gerbang ke hati dan ke pikiran. Soalnya sayang, saya panggil wanita ini sayang, ini istri saya, sekali lagi istri saya over social media, ya jangan, ini istri saya. Leave me alone. Okay. Now watch this. Perhatikan saya. Watch this. So, the heart and the mind work together. Jadi hati dan pikiran itu bekerja sama. So what we need to do is guard the gateway. But what is the gateway for our mind? Tapi apa pintu gerbang ke pikiran kita? I will tell you in a minute. Sebentar lagi saya akan kasih tahu. Bapak, Ibu, kita harus hati-hati apa kita. We have to be careful what we allow to come in our mind. Kita harus hati-hati apa yang kita izinkan masuk ke pikiran kita. Nanti saya akan lebih jelas lagi. Saya akan jelaskan lebih jelas lagi. Soalnya that is where the enemies fight us. Here. Karena disitulah si iblis menyerang kita. So kita bisa bilang, seperti terakhir kan, kita lebih dari pemenang. Siapa hadir waktu itu? Ada? Oh, oke. Nih. It is not effective to say I am more than a conqueror if my mind is not renewed. Tidak efektif mengatakan kalau kita lebih dari pemenang, tapi kalau pikiran kita tidak diperbaharui. New season, old mindset doesn't work. Masa yang baru tapi cara berpikir kita yang lama itu tidak bisa. So the gateway to our mind, pintu gerbang ke pikiran kita, are our senses. Adalah panca indera kita. Yes, our senses. Panca indera kita. Ada 5. Mata, telinga, apa? Hidung, tangan, dan mulut. The devil loves to use them. Si iblis sangat menyukai untuk memakai itu semua. Stay with me. I build it up. Saya sedang membangun ke sesuatu ya. Sin does not start in the mind, Bapak Ibu. It starts with our senses.
Dosa tidak bermulai dalam pikiran kita, itu mulainya dari panca indera kita. You see, what we watch or what we're listening to should always be in line with the Word of God. Apa yang kita tonton, yang kita lihat, apa yang kita dengar itu semuanya harus sejalan dengan firman Tuhan. Sin does not start with our senses. With our mind. It starts with our senses. I'm telling you. Dosa tidak diawali dengan pikiran kita, semuanya diawali dengan panca indera kita. Tapi keputusan, the decision to sin, we make with our mind. Tapi keputusan untuk membuat dosa itu adanya dalam pikiran kita. So if I block it by my senses, it cannot come to my mind. Jadi kalau saya sudah berhentikan di panca indera kita dulu, itu tidak masuk ke pikiran saya. Let's say the eyes. Contohnya mata. Ini mulai tajam nih. You go on internet. Contohnya lagi surfing ke internet. Or on sosmed lah, social media. Atau sosial media. You know social media, right? And you are a Christian. Dan saudara seorang Kristen. And you love Jesus. Dan saudara mengasihi Yesus. Tapi tiba-tiba on the screen. Tiba-tiba di screen. There is a woman. Ada wanita. Or a man. Atau laki-laki. Seperti dia nggak tahu baju. A naked man or woman, I mean. Jadi yang saya maksud adalah pria atau wanita yang tidak yang telanjang gitu ya, tidak berpakaian dengan benar. And they are doing things that are not holy. Mereka melakukan hal-hal yang tidak kudus. And so we watch that pornographic side. Saya menonton pornografi tersebut. Itu bukan dari Tuhan. So orang yang benar, yang cinta Tuhan pasti akan bilang, saya tolak di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus pasti dengan kuasa dan otoritas dari Roh Kudus. Amin. Jangan bikin saya nervous. Kalau nggak ada amin, artinya banyak nonton. Saya bercanda. Tapi orang yang nggak terlalu serius dengan firman Tuhan, padahal ke gereja setiap hari Minggu, saya udah bilang ini akan tajam. Bapak Ibu, when we are in the church, saat kita di gereja, it doesn't mean that tolong Tuhan, tolong. Ini tajam banget. People who are not taking the word of God seriously. Untuk orang yang belum mengambil firman Tuhan itu dengan sangat serius. Bu, they will be like this. Akan seperti ini, saya kasih contoh ya. Kok tanpa baju? Saya nggak mau lihat. Tapi benar tanpa baju enggak? Oh iya benar ya. Nggak boleh. Tapi tetap nonton kan? Ya kan? Kenapa? Itu udah masuk perasaan. Kalau udah masuk perasaan, susah untuk ditolak. Begitu tolak langsung. Jangan nonton. I just want to see it just one more time. Jangan coba berpikir saya cuma mau lihat sekali lagi aja. Bapak Ibu, do you know how many people get drugs addict because they use drugs just one more time? Pas sudah tahu orang kecanduan obat-obat terlarang karena mereka mengatakan saya mau sekali lagi aja. They get addicted to pornography because they watch just one more time. Ada yang kecanduan dengan pornografi karena mengatakan saya mau lihat sekali lagi aja. There is no just one more time if it comes to sin. Tidak lagi mengatakan mau lihat sekali lagi atau melakukan sekali lagi kalau itu semuanya dosa. You have to rebuke it in the name of Jesus Christ. Harus dipatahkan dalam nama Yesus Kristus. You have to fight it with the power of the Holy Spirit. Harus dilawan dengan kuasa Roh Kudus. Kalau tidak, nanti kita bisa terikat. Okay, stay with me. Saya don't expect amin, teriak-teriak, loncat-loncat di sini, enggak. Saya nggak berharap semuanya akan mengatakan amin dan saya tidak apa-apa. Enggak, harus diam. Kalau orang jemaat diam, artinya mereka lagi merenungkan. Ya. Merenungkan, ya dah. Good. So, we cannot allow to say Tuhan akan ngerti. No, harus radikal. No, nggak bisa. Tuhan nggak setuju, saya nggak mau. Begitu. Amin. Ya kan? Stay with me. I built something up. Tetap bersama saya sedang membangun sesuatu. So saya ulang lagi. Senses. Jadi saya katakan panca indera. Mind. Pikiran. From the senses to the mind. Dari panca indera ke pikiran. To the feeling.
terus masuk ke perasaan, and then we do the action. setelah itu melakukan aksinya, So then we sin. itu berdosa jadinya. It is not from God. Bukan dari Tuhan. I say it again, it's not from God. Saya katakan lagi, bukan dari Tuhan. In other words, we must protect our senses. Dan kata lain kita harus menjaga panca indera kita. Let's talk a little bit about the senses. Kita bicara lebih lagi tentang panca indera. When we are watching something when nobody is watching us, Kalau kita sedang menonton sesuatu yang tidak ada orang yang melihat kita, can we watch it together with Jesus Christ? bisa kita menontonnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Shalom. Apa kabar? Saya udah bilang, saya suka jalan. Nggak apa-apa ya. Kalau kita nonton sesuatu dan Tuhan Yesus duduk sebelah kita, tetap bisa nonton enggak? In other words, Dengan kata lain, it's something that we are not allowed to see. artinya kalau begitu, kalau Tuhan Yesus nggak bisa duduk sebelah kita, berarti kita nggak boleh sebenarnya menonton seperti itu. Jangan Bapak Ibu. We cannot do that. Kita tidak bisa melakukan itu. It makes our spirit dirty. Kita membuat roh kita kotor. God gave us eyes. Tuhan memberikan kita mata. Not to watch unclean things. Bukan untuk melihat hal-hal yang tidak kudus. What about the ears? Bagaimana dengan telinga? Do you think that Jesus listened to demon-possessed music? Saudara pikir Tuhan Yesus mendengar musik-musik yang penuh dengan masukan roh-roh jahat? Do you think that Jesus will listen together with you to Satan music? Yes, nice. Oh keren loh ini. Apa saudara pikir Tuhan Yesus akan mendengarkan musik iblis gitu ya yang bersama-sama dengan saudara? Tidak mungkin. Kalau Tuhan nggak bisa dengar lagu-lagu seperti itu, kenapa anaknya Bukan, maksud saya amin enggak? Our eyes. Mata kita. Our ears. Telinga kita. Are we open our ears for gossip? Apa kita membuka telinga kita untuk gosip? Are we open our ears for lies? Apa kita mendengar telinga kita buka untuk kebohongan? By the way, did you know that Jesus can see you when you look at things like that? Lagi pula apa saudara, kalau kita melihat hal-hal seperti itu, Tuhan Yesus bisa melihat kita. Jesus can hear you when you gossip, you know. Yesus bisa mendengar kita kalau kita sedang menggosip. What's this? What's this? What's this? Perhatikan saya. We have the eyes, Tadi kita the katakan ears. mata, telinga. Now the nose. Sekarang hidung. Do you use it to smell or to use drugs? Kita pakai untuk bernafas atau kita memakai untuk memakai obat-obat terlarang? Or do you use your nose to put your nose in other people's business? Atau memakai hidung saudara untuk jadi memasukkan hidung saudara di permasalahan orang lain gitu. So we have the eyes, the ears, the nose, apa lagi? Tadi mata, telinga, hidung. Banyak orang mau langsung ke mulut ya. Padahal mulut yang paling tajam. Tapi bagus, artinya sehat, bagus. Tangan dulu. Boleh lebih tajam lagi? Saya rasa jemaat ini bisa handle loh. Amin. Iya, bisa handle. Tuhan kasih kita tangan bukan untuk pukul istri. Tapi tahun 2026 istri juga pukul suami tahu. Tuh kan? Bapak Ibu kita ketawa tapi Tuhan nangis. Kok orang Kristen begitu? Kita nggak boleh begitu Bapak Ibu. Amin. Tangan itu untuk diangkat dan untuk nyembah Maha Besar. Amin. Untuk tepuk tangan. Bukan untuk pukul orang. Atau ya you sendiri gimana? Untuk menunjuk ke orang ya. Bukan untuk curi sesuatu. Nggak boleh toh. Amin. Begitu saya Pak Dedi, saya suka turun ngobrol dekat. Bukan dekat. Iya, Dekat. Iya. Terakhir. Apa? Tuh kan mereka konsen banget loh. Mereka lagi fokus banget. Mulutku penuh dengan iya, soalnya ya hari Minggu pagi penuh dengan pujian, hari Senin pagi mulutku penuh dengan gosepan. Ayo jangan Bapak Ibu, Bu, kok suka gosip Bu?
Jangan, tahun 2026 laki-laki juga suka gosip. Udah dengar belum? Pendeta itu, waduh, saya udah tahu kan, saya bilang kan, jangan. Sekarang kita lihat ya, kenapa jangan. Soalnya sampai sekarang masih oke. Sekarang mulai tajam benar. Bisa bantu saya? Mulutku penuh dengan pujian. Terus? Kepadamu ya Yesus. Terus? Wow, luar biasa. Apa? Penghormatan. Penghormatan. Kepada siapa? Tuhan. Kalau saya benar-benar mengasihi Tuhan dan saya benar-benar punya hormat buat Tuhan, nggak mungkin saya lakukan yang tadi saya kasih contoh kan? Nggak mungkin. I will always do His will above my will. Kan selalu melakukan kehendak Tuhan di atas kehendak kita. But let's see why it's so dangerous. Nah, kita lihat kenapa begitu berbahaya. The Bible says, Alkitab mengatakan, Proverbs 23 verse 7. di Amsal 23, For as a man or woman thinketh in his or her heart, so is he or she. di 7a, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. The way we think decides how we are. Cara kita berpikir itu yang menentukan siapa kita. Now the devil knows this. Si iblis tahu itu. So the devil, what his goal is for the children of God. Jadi goalnya si iblis untuk anak-anak Tuhan. Is to attack us in our mind. Menyerang kita di pikiran kita. He wants us to sin. Dia mau kita berdosa. Ya pastor, tapi kenapa? Sin brings separation between us and God. Karena dosa memisahkan kita sama Tuhan. Water and fire, you cannot blend it. Air dan api tidak bisa bersatu. Darkness and light are not friends. Terang dan gelap bukannya teman. So you cannot say, I'm in the light, but sometimes I love the darkness. Nggak bisa. Tidak bisa mengatakan saya itu sebenarnya dalam terang, tapi kadang-kadang saya suka kegelapan. So the devil want to bring separation between clean and not clean. Iblis membawa suatu perpisahan antara yang suci, yang bersih dan tidak bersih. Holy dan kudus, not holy. Dan ketidakkudusan. And the second reason why the devil wants to control our mind. Dan alasan kedua kenapa si iblis mau mengontrol pikiran kita. That's why we have to protect our senses and our heart and our mind. Karena kita harus menjaga panca indera kita, pikiran kita dan hati kita. Because he who controls your mind controls you. Karena siapa yang mengontrol pikiran kita itu mengontrol kita. And that's what the devil is after. Itu yang si iblis mau. Sekali lagi Proverbs 23 verse 7 says, as a man or woman thinketh in his or her heart, so is he or she. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. We have to fill our hearts, our mind with the word of God. Terus memenuhi pikiran kita, hati kita dengan firman Tuhan. This way our mind does not become a corrupted mind. Karena begitu jadi pikiran kita bukan pikiran yang tidak benar. Now, Pastor, what is a corrupted mind? Apa pikiran yang tidak benar? It's a mind that accepts thoughts against the will of God. Itu pikiran yang menerima apa-apa yang tidak boleh dari Tuhan, yang tidak benar, yang tidak benar. And it allows thoughts to stay in the mind. Dan mengizinkan pikiran itu tetap ada dalam pikiran kita. Bapak Ibu, ini penting sekali. Many of you have been fighting. Banyak dari saudaramu sedang berperang. You have been praying, Lord, my mind, touch my mind. Saudara berdoa, Tuhan jamah pikiran saya, Lord, I don't want to sin, I don't want to sin. Tuhan, saya tidak mau berdosa. Kok seperti nggak bisa Tuhan? Jaga your senses. Jagalah panca indera That kita. way you jaga your mind. Dengan begitu kita menjaga pikiran kita. That way no stronghold can live in your mind. Dengan begitu tidak ada kubu yang tetap dalam pikiran kita. What are strongholds? Apa kubu itu? Strong protected thoughts that will not leave you easily. Itu adalah kubu yang membuat pikiran itu tidak cepat pergi dari pikiran The kita. devil used them, he placed them so that he can control, he tried to control. Si iblis menaruh itu dalam pikiran kita, kubu-kubu itu supaya dia dapat mengontrol kita dengan But begitu. the weapon against it is the word of God. Tapi senjata untuk melawannya adalah firman Tuhan. Let me give an example. Saya kasih contoh. The enemy will come and say, you're weak. Iblis kan datang kepada saudara mengatakan, saudara kamu lemah. Tilio, who do you think you are?
Dulu kamu pikir kamu siapa? You're weak. Kamu lemah. If I don't know the word of God because I don't study the word of God, Kalau saya nggak tahu firman Tuhan, kalau tidak pernah mempelajari firman Bapak Ibu, Tuhan, I will have a problem. saya akan punya masalah. Mau lawan dengan apa? Kalau saya nggak belajar firman Tuhan, mau lawan iblis dengan apa? It's our weapon against the enemy. Karena itu senjata kita melawan si musuh. Kok orang Kristen udah lain kali. So I have to say, Luke 10 verse 19. Yang saya katakan Lukas 10 ayat 19. Seperti Tuhan Yesus bilang, ada tertulis. Amin. Can you read it, Siang? Saya bacakan di Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Artinya, I have to put that in my thought life. Artinya firman Tuhan seperti ini harus kita taruh dalam pikiran kita, gaya hidup kita. Have given me authority over the enemy. Tuhan telah memberikan otoritas atas musuh-musuhku. And nothing can do us any harm. Dan tidak ada yang dapat membahayakan aku. What do you think the devil will do? Apa yang saudara pikir iblis akan lakukan? Kabur. Mau kemana lagi? Apa Bapak kita adalah maha besar. Nggak mungkin Tuhan nggak akan protek kita. Nggak mungkin. Tapi hanya yang benar-benar mau. Yang benar-benar serius dengan Tuhan. Amen. Maaf ya. Maaf. Tapi I have to preach the truth. The truth is hard, but it sets you free. Maka kalau agak keras saya harus mengkhotbahkan kebenaran. Dan memang kebenaran itu keras, tapi kebenaran itu membebaskan kita. Praise and worship team, please come to the front. Tim pujian penyembahan, tolong maju ke depan. So we have to fight the wrong thoughts by filling our mind with the right thoughts. Kita harus memenuhi pikiran kita dengan pikiran yang benar. Dan karena itu mengusir hal-hal pikiran-pikiran yang bukan, tidak benar. From the word of God. Yang benar itu dari firman Tuhan. To become what God wants us to be. Untuk menjadi seperti apa Tuhan mau kita menjadi. To think the way God wants us to think. Karena kita harus berpikir seperti Tuhan mau, kita harus berpikir seperti itu. We have to have a renewed mind. Kita harus punya pikiran kita harus diperbaharui. Let us read Romans 12 verse 2 one more time, just one more time. And this is the healthy, just one more time. Mari sekali lagi kita baca di Roma 12 ayat 12. Yang ini yang bagus ya, sekali laginya yang bagus kali ini. And do not be conformed to this world. Janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini. But be transformed. Tapi berubahlah. By the renewing of your mind. Oleh pembaharuan budimu. That you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Father God, I pray for my brothers and sisters. Bapa, aku untuk saudara-saudariku. I pray in the name of your Son Jesus Christ. Aku untuk anakmu Yesus Kristus. That you fill our mind. Engkau penuhi pikiran kami. That you protect our mind. Engkau lindungi pikiran kami. With your word. Dengan firman-Mu. Oh, cleanse us with your blood, Jesus. Sucikan dengan darah-Mu, Yesus. I want to ask everybody to put your hand on your head. Saya minta semua tolong taruh tangan saudara di kepala saudara. And say, Jesus. Dan katakan, Yesus. Let my thought life be like you want it to be. Biarlah cara berpikirku Tuhan seperti Engkau mau aku berpikir. Cleanse my mind. Sucikan pikiranku with Tuhan. Your blood. Dengan darah-Mu. I pray, forgive me. Aku berdoa Tuhan ampuni aku. Give me a brand new beginning. Berikan aku awal yang baru Tuhan. My thought life, my mind is yours. Cara berpikirku Tuhan, segala hidupku Tuhan adalah kepunyaan-Mu. I am yours. Aku adalah kepunyaan-Mu. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. And everybody says. Dan semua katakan. Amen and amen. Come on, put your hands together for Jesus Christ. Saya berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya sudah selesai. Tapi saya nggak suka akhiri ibadah seperti ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Biar kita akhiri sesi ini dengan sukacita. Boleh nggak? Boleh nggak? Mau nggak? Kalau tepuk tangan benar. Buat Tuhan Yesus Kristus. Amen. Come on, help me. Help me, help me, help me, help me. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Yeah! Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang. Sekali lagi, come on say. Woo! Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Jangan khawatir. Janji-Mu tak berubah. Tidak berubah. Alfa dan Omega. Yeah, yeah.
Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku. Jangan ragu, jangan ragu. Ya, kau yes you are. Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Sembunyi dalam walau bagaimana di dalam hidupku ini, yes, namun tanganmu tuh ya. Come on sing. Kau Tuhan yang benar. Terima kasih Yesus. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Can we take it up? 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 I want to take it up. It's okay. It's okay. Yeah. Clap, 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 clap. Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar. Yeah. Dengan iman. Jangan khawatir. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Jangan lupa. Iblis datang. Firman Tuhan. Iblis kabur. Hey. Sekali lagi. Come on. 1, 2. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. God bless you. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan juga terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Biar firman-Mu ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Kami juga mau mengangkat tangan kami buat hamba-Nya. Terima kasih Yesus buat Pastor Telio dan Ibu Mia Tuhan Yesus. Tuhan terus memberkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Dimanapun Tuhan dalam memberitakan Injil, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati untuk keluarga besarnya Tuhan Yesus senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan di tangan kami Tuhan ada pokok-pokok doa dari jemaat-Mu Tuhan Yesus yang membutuhkan pertolongan Kau Tuhan Yesus. Kiranya sakit Kau sembuhkan Tuhan Yesus. Yang terikat Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Tidak mustahil bagi Engkau Tuhan Yesus. Yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, usaha, bisnis apapun yang mereka rindukan Tuhan, Kau akan jawab doa mereka satu persatu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat GBI Perjanjian Kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manusia Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan untuk selama-lamanya. Bagi terima berkat, mari katakan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak
untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Shalom saudara, sebagai orang percaya, kita sudah sangat akrab dengan sukacita memberi persembahan. Memberi persembahan sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan kita, dan tradisi ini telah berlangsung selama ribuan tahun dalam sejarah gereja. Hari-hari ini, banyak pertanyaan yang muncul seputar memberikan persembahan. Apakah kita masih perlu memberikan persembahan? Bagaimana jika sedang mengalami situasi sulit, seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah, atau bencana? Mungkinkah kita tetap memberi persembahan? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang covenantal offering, persembahan perjanjian. Kita perlu pahami bahwa memberi persembahan adalah salah satu bentuk nyata dari ekspresi penyembahan, sekaligus bukti penyerahan total kepada Tuhan. Pemahaman inilah yang jadi fondasi kuat dalam memberikan persembahan, dan bukan didasarkan pada kemampuan menurut pandangan kita sendiri, bahkan di tengah situasi sulit. Untuk membahas tentang covenantal offering, kita perlu memiliki covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship adalah hubungan yang terikat oleh janji yang kuat dengan Tuhan, berdasarkan kekayaan hikmat firman-Nya. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk hidup kita dalam berelasi dengan Tuhan. Istimewanya,
kita memiliki Roh Kudus dari Kristus, seperti tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat 17-18. Ini adalah anugerah yang luar biasa, sehingga kita dapat melakukan kehendak Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Nah, saat kita memberi kepada Tuhan, kita melakukannya dengan sukarela sebagai bagian dari hubungan perjanjian kita dengannya. Inilah yang disebut dengan covenantal offering, persembahan yang didasarkan pada hubungan perjanjian antara manusia dengan Tuhan. Dalam perjanjian lama, kitab Imamat mencatat ada 5 jenis korban persembahan yang diberikan oleh umat Israel kepada Tuhan. Korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Namun, kelima korban tersebut telah digenapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus kita dari belenggu dosa. Berarti, apakah kita sudah tidak perlu memberikan persembahan lagi? Eits, bukan begitu. Justru, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib menjadi teladan yang baik dalam memberikan covenantal offering dengan kerelaan hati. Dalam Yohanes 10 ayat 18 tertulis, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Di satu sisi, Yesus diwajibkan mengalami penderitaan salib sebagai anak domba Allah. Di sisi lain, Ia melakukannya dengan sukarela. Mengapa? Karena Ia setia pada perjanjian kasih Allah kepada kita. Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi dan memberkati kita, sehingga sudah sepatutnya kita memberi persembahan kepadanya sebagai wujud mengekspresikan penyembahan dengan cara yang dikenan Tuhan. Dalam praktiknya, covenantal offering dapat diwujudkan melalui persembahan persepuluhan, persembahan sulung, dan komitmen mendukung proyek pekerjaan Tuhan sesuai tuntunan Roh Kudus. Dengan demikian, covenantal offering mencerminkan bagaimana kita mengasihi dan menyembah Tuhan, serta menjadi bentuk penyerahan total hidup kita kepadanya. Namun, jangan sampai pemberian persembahan ini mengabaikan prinsip keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu memahami pentingnya memberi secara horizontal, yaitu kepada sesama yang membutuhkan. Ini juga merupakan tugas kita dan bagian penting dalam pandangan Tuhan. Meski demikian, persembahan perjanjian kepada Tuhan tetap perlu diutamakan. Jadi, apakah kita masih perlu memberikan persembahan, bahkan di waktu sulit? Jawabannya, iya. Ingat, persembahan adalah ekspresi penyembahan kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik bagi kita. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan kerelaan hati dan sukacita melalui institusi yang Tuhan tetapkan, yaitu gereja tempat kita bertumbuh, seperti yang tertulis dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Pertanyaan berikutnya, apakah persembahan harus diberikan ke gereja atau langsung diberikan kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya, ya, untuk kedua-duanya. Gereja adalah wadah pertama yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada dunia. Tapi, saudara juga bisa loh langsung memberi kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diketahui, memberikan persembahan kepada Tuhan itu melatih iman kita untuk bergantung kepadanya, sekaligus mengingatkan kita bahwa kita adalah pengelola, bukan pemilik. Mari kita terus jaga hubungan kita dengan Tuhan dalam segala keadaan. Berikanlah covenantal offering kepada Tuhan, karena Tuhan telah terlebih dahulu memberkati kita dan membawa kita masuk ke dalam hubungan perjanjian dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari memberi dengan penuh sukacita. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati.